Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 Semandi IPS. Hari ini mata pelajaran pendidikan agama Islam kita telah sampai di bab yang kedua, yang mana bab kedua ini menjelaskan tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Jadi bagaimana kita bisa hidup nyaman dengan perilaku jujur? Sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian daripada jujur. Karena apa? Jujur sendiri merupakan inti daripada pembahasan kita. Inti daripada hidup kita bisa nyaman ketika berada di dunia. Pengertian jujur. Jujur artinya sangat banyak sekali. Banyak orang menafsirkan kata hidup jujur dengan bermacam-macam tafsir atau bermacam-macam arti. Cuma saya ambil kesimpulan, jujur artinya berani berbuat dan berucap sesuai kebenaran, atau berani melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi orang yang jujur itu tidak akan pernah bohong. Dia akan selalu melakukan kebenaran meskipun itu pahit. Misalnya ada adiknya mencuri. Dia di antara dua pilihan. Ketika saya bilang adik saya mencuri, maka adik saya akan dihukum. Tetapi jika saya tidak berkata adik saya mencuri, maka saya telah melakukan suatu kesalahan, yaitu berbohong. Jadi kejujuran sendiri mempunyai arti berani berbuat dan berucap sesuai kebenaran, atau berani melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur merupakan sifat yang positif yang harus dimiliki setiap orang. Jadi kita sebagai manusia itu harus menanamkan dalam diri kita sikap jujur. Kita harus selalu berbuat jujur. Agar apa? Agar hidup kita bisa tenang, hidup kita bisa damai. Di sini jujur sendiri mempunyai beberapa keutamaan, diantaranya ketika seseorang selalu menanamkan rasa jujur dan selalu menerapkan perilaku jujur dalam dirinya, maka seseorang tersebut akan mendapatkan keutamaan, diantaranya yaitu merupakan tanda keislaman seorang mukmin yang kafa. Jadi seorang mukmin atau seorang muslim yang kafa, yang sempurna keimanannya, itu bisa ditandai atau dilihat dengan perilakunya yang selalu berbuat jujur. Dia tidak pernah berbohong. Pak, bagaimana ciri-cirinya? Banyak sekarang para penceramah, para ulama yang bisa memberikan contoh, tetapi dia tidak bisa menjadi contoh. Banyak mubalek, banyak ulama yang bisa memberikan contoh, tetapi dia tidak bisa menjadi contoh. Yang bisa menjadi contoh itu seperti Rasulullah SAW. Hidupnya adalah contoh bagi umatnya. Tetapi sekarang banyak mubalek, banyak ulama yang bisa melantangkan suara, marilah kita berbuat baik, karena berbuat baik itu bla bla bla, tetapi dirinya sendiri tidak mampu menjalankan apa yang telah diperintahkan. Jadi seorang mukmin yang kafa atau yang sempurna keimanannya, dia selalu berbuat jujur dalam setiap perilakunya dalam lingkungan sehari-hari. Yang kedua, akan banyak teman. Jadi orang yang jujur itu akan banyak teman. Karena apa? Kalian sendiri pasti tahu, jika kalian berteman dengan seorang yang pembohong, tentu kalian akan malas. Karena apa? Bisa jadi kalian akan dibohongi. Misalnya disuruh jagain HP, titip HP, saya mau ke toilet. Nah, akhirnya HP-nya dibuat mainan, dibuat telepon, dihabiskan pulsanya. Itu termasuk orang-orang atau teman yang tidak jujur. Tetapi kalau orang jujur, titip HP sama uang, ya dijaga, karena itu adalah amanah. Jadi orang yang jujur akan banyak temannya. Terus yang ketiga, akan
dipermudah rezekinya. Jadi orang yang jujur itu rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Contoh, ketika ada seorang yang jujur, dia disuruh oleh gurunya beli nasi, dikasih uang 100.000, harga nasinya 10.000. Akhirnya, Pak, ini kembaliannya 90.000. Sini 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 sini, tak kasih upah kamu, dikasih 10.000. Karena apa? Karena dia selalu berbuat jujur dan berkata jujur. Ketika orang jujur, maka rezekinya akan dipermudahkan oleh Allah. Yang keempat, akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi orang yang jujur itu akan mendapat rezeki derajat yang tinggi di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Orang-orang yang jujur itu berarti orang-orang yang sempurna keimanannya, orang-orang yang yang pantas disandingkan dengan para wali. Karena apa? Wali itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang pilihan Allah. Jadi orang-orang yang jujur itu derajatnya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini macam-macam kejujuran. Macam-macam kejujuran itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Jadi manusia itu jujur sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita tidak boleh membohongi diri kita, atau kita tidak boleh menjadi orang yang munafik. Ketika kita sekolah, niatnya harus menuntut ilmu. Ketika kita mau mencalonkan kepala desa, niatnya harus menata desa. Jangan kita mencalonkan kepala desa niatnya mau memperkaya diri sendiri, atau niat sekolah niatnya pengen mainan atau pengen apa. Jadi kita itu harus jujur dengan niat kita dan kehendak kita. Tidak boleh gini, kita bersedekah niate pamer, tetapi kehendak kita melarang kita untuk pamer, tetapi diteruskan saja. Itu namanya tidak jujur atau munafik. Terus yang kedua, jujur dalam ucapan. Manusia itu yang dipegang ucapannya. Jika dia berkata A, maka dia harus bisa membuktikan apa yang dikatakan. Contoh, disuruh gurunya beli nasi, harganya 10.000. Ketika datang dia bilang harganya 15.000, Pak. Berarti dia sudah bohong dalam ucapannya. Lah ketika dia bohong, Pak gurunya langsung tanya, yakin harganya 15.000? Iya Pak, enggak salah. Enggak Pak, belinya di mana? Di warung ini Pak. Akhirnya di cross check oleh gurunya tadi, ternyata harganya cuma 10.000. Berarti dia sudah bohong dalam apa? Dalam ucapannya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Lah ketika tadi disuruh beli nasi, dia sudah bohong dalam ucapannya, dia juga bohong dalam perbuatannya. Dia mengambil uang 5.000 dari Pak Guru dengan alasan harganya 15.000, padahal harganya cuma 10.000. Jadi macam-macam kejujuran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Nomor 2, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Dan adapun petaka atau musibah bagi orang-orang yang suka bohong. Orang yang jujur itu nanti pasti dimasukkan ke dalam surga, tetapi orang yang suka bohong itu nanti tempatnya di neraka. Jadi suatu musibah atau malapetaka bagi orang-orang yang suka bohong, diantaranya di akhirat dimasukkan Allah ke dalam neraka, dan di dunia ketika ketahuan bohongnya akan dimasukkan ke dalam penjara. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari perilaku jujur? Di antaranya ada 5. Yang pertama, perasaan kita akan tenang. Ketika kita menerapkan sifat jujur, maka perasaan kita akan tenang. Karena apa? Setiap langkah kita tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa berdusta. Mungkin manusia tidak akan tahu perbuatan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu tahu perbuatan kita. Jadi ketika kita jujur,
hidup kita akan tenang karena kita merasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Ketika kita berperilaku jujur, hidup kita akan dipermudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah sendiri menyukai orang-orang yang jujur. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Jadi ketika kita berperilaku jujur, maka Allah akan menjaga kita. Jika Allah sudah menjaga diri kita, maka Allah akan menjauhkan diri kita dari azab atau bahaya. Contoh, seorang yang jujur, seorang yang alim, ketika ada tsunami semuanya hancur, dan yang selamat hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Adapun orang-orang yang diselamatkan oleh Allah diantaranya yaitu orang-orang yang suka berperilaku jujur. Terus yang keempat, dijamin masuk surga. Jadi orang yang berperilaku jujur itu sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga ketika kelak di akhirat. Dan 5, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang jujur. Bahkan Rasulullah SAW sangat memuji dan mencintai sahabatnya yang jujur. Ada sebuah cerita tentang seorang raja, yang mana raja itu sangatlah bijaksana, sangatlah kaya. Dia memimpin rakyatnya dengan adil dan jujur. Ketika itu raja tersebut galau. Pas raja itu galau, apa yang membuat saya sedih? Harta saya banyak, tetapi saya kenapa kok selalu risau? Kenapa saya kok tidak bisa tenang? Akhirnya raja itu ingin zuhud atau meninggalkan dunia, meninggalkan hartanya, bukan mati, tapi dia ingin menyamar menjadi orang biasa. Akhirnya dengan berbekal budi pekerti yang luhur dan kejujuran, raja tersebut meninggalkan kerajaannya dan dia menyamar menjadi orang biasa. Dia mendatangi seorang yang kaya raya yang mempunyai kebun apel. Ketika sampai di depan rumahnya, si raja tadi mengetuk pintunya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa saudara dan ingin apa Anda kesini? Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Nah, raja tadi bernama Ibrahim. Nama saya Ibrahim. Saya hendak mencari pekerjaan. Apakah di sini ada pekerjaan bagi saya, wahai saudagar kaya? Oh, kebetulan, kata saudagar kaya tersebut, saya lagi membutuhkan tukang kebun yang akan saya suruh merawat dan menjaga kebun apel saya. Apakah saya boleh melamarnya? Tentu, silakan. Saya akan mempekerjakanmu sebagai tukang kebun apel saya. Lah, kata si raja tadi kepada Ibrahim bin Adham, atau seorang raja yang menyamar menjadi orang miskin. Akhirnya waktu pun berlalu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya kebun apel tersebut mulai panen. Ibrahim dipanggil oleh tuannya. Hei Ibrahim, sini. Tolong ambilkan saya apel yang rasanya manis sekali. Diambilkan oleh Ibrahim buah apel dan dicoba oleh raja. Ternyata rasanya kecut atau masam. Kamu ini bagaimana? Kamu di sini sudah lama tetapi tidak bisa memilihkan apel yang manis bagi saya. Coba ambilkan sekali lagi. Diambilkan lagi oleh Ibrahim. Ternyata rasanya juga masam sampai ketiga kalinya. Terus akhirnya si saudagar kaya, pemilik kebun apel tadi berkata, rugi saya memperkerjakanmu wahai Ibrahim. Ternyata kamu sangat bodoh sekali. Kamu tidak bisa membedakan mana apel yang manis dan mana apel yang masam. Mulai hari ini kamu saya pecat, kata pemilik kebun tadi. Terus sebelum Ibrahim mengundurkan diri, Ibrahim meminta maaf kepada si pemilik kebun. Wahai tuanku, sebelumnya saya ingin meminta maaf. Karena apa? Selama saya bekerja di sini, saya tidak pernah sekalipun memakan atau bahkan mencicipi apel tuan.
Karena apa? Karena pesan Tuhan kepada saya, tugasmu hanyalah menjaga dan merawat kebun apel saya, bukan ditugaskan untuk memakan atau mencicipi. Jadi selama saya di sini Tuhan, saya tidak pernah merasakan sedikit pun rasanya apel-apel Tuhan. Saat itu si pemilik kebun tadi langsung kaget mendengar ada seseorang yang disuruh menjaga kebunnya selama bertahun-tahun, tetapi karena kejujurannya dia tidak pernah memakan atau bahkan mencoba buah apel. Itu adalah bekal daripada kejujuran seorang raja yang bernama Ibrahim bin Adham. Jadi kalian itu jika dipasrai sesuatu, entah itu oleh orang tua atau siapa, kalian itu berarti diberi amanah. Lah ketika kita diberi amanah, maka kita harus menjaganya. Ada pepatah hidup itu seperti tukang parkir, yang mana tukang parkir itu ketika dititipi mobil atau sepeda, dia menjaganya dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya itu semua hanyalah titipan. Lah, ketika mobil kita, sepeda kita dijaga oleh tukang parkir, ketika kita hendak mengambilnya, tentu kita bahagia. Karena apa? Mobil kita dijaga, sepeda kita dijaga. Akhirnya kita memberikan upah atau bayaran. Itu adalah sedikit contoh bahwasanya orang yang berperilaku jujur akan mendapatkan rezeki yang mudah, dan di akhirat dia akan mendapatkan surga. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia. Jadi perilaku mulia atau jujur itu bisa diterapkan di sekolah. Contohnya ketika berangkat dari rumah, kita niat mencari ilmu, niat menghilangkan kebodohan kita. Agar apa? Agar niat kita senantiasa dicatat dan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ketika di rumah kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kita ada di rumah, kita harus menerapkan sikap jujur atau sikap mulia kepada orang tua. Jadi kita itu wajib patuh dan berbakti kepada orang tua kita. Karena apa? Yang melahirkan kita adalah orang tua. Kita itu bukan lahir dari batu, yang memberi kita makan adalah orang tua. Jadi kita harus wajib berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ketika di lingkungan masyarakat, kita harus membangun lingkungan yang baik. Jangan sampai kita merusak lingkungan masyarakat kita. Kita justru harus membangun lingkungan sekitar kita menjadi lingkungan yang baik, yang damai. Contoh, menyulap selokan yang airnya keruh menjadi jernih. Dengan apa? Dengan cara budidaya ikan di selokan. Jadi apa? Lingkungan sekitar kita akan menjadi lingkungan yang asri, yang nyaman, yang damai. Jadi di antara perilaku mulia itu ada 3. Pertama, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ini tadi sedikit cuplikan tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan tatap muka, karena insya Allah pada tanggal 18 Agustus sekolah sudah bisa dimulai aktif insya Allah. Jadi pada bab 2 ini Pak Sukron ulangi menerangkan tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Pengertian jujur sendiri yaitu berani berbuat dan berucap sesuai kebenaran, atau berani melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur merupakan sifat yang positif yang harus dimiliki setiap orang. Jadi kalian itu harus memiliki sifat jujur. Di antara keutamaan perilaku jujur, merupakan tanda keislaman seorang mukmin yang kafah atau yang sempurna imannya. Yang kedua, akan banyak teman, didekati banyak teman, akan dipermudah rezekinya, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Macam-macam kejujuran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan.
Terus ketika seseorang yang suka berbohong, maka orang tersebut akan mendapatkan musibah atau malapetaka. Ketika di dunia akan dijauhi banyak orang, rizkinya susah. Terus ketika di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Hikmah perilaku jujur diantaranya yaitu perasaan menjadi tenang, mendapatkan kemudahan dalam hidup, selamat dari azab atau bahaya. Yang keempat dijamin masuk surga, dan yang kelima dicintai Allah dan Rasulnya. Terus yang terakhir tadi, bagaimana cara menerapkan perilaku mulia? Perilaku mulia itu bisa diterapkan ketika di lingkungan sekolah. Kita harus membenarkan niat kita ketika kita ke sekolah itu harus menuntut ilmu. Yang kedua di lingkungan rumah, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga di lingkungan masyarakat, membangun lingkungan yang baik, jangan malah mengotori atau bahkan merusak. Mungkin itu sedikit cuplikan materi tentang bab 2. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.